saya Aprilia Kristiani Dewi dengan NIM 878367153. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tutorial ketiga mata pelajaran seni dengan topik materi yang saya ambil yaitu seni ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus mengucapkan syukur karena Tuhan telah menolong kita dari rumah kita masing-masing sampai di sekolah. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita melakukan ice breaking, yaitu dengan cara tepuk tangan. Jika ibu bilang nanti tepuk 3, 3, 4, maka anak-anak kami menepuk tangan sebanyak 3, 3, 4. Oke? Baik, terima kasih. Sekarang masuk kita pada materi. Nah, anak-anak kami, yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai seni teater. Nah, yang ibu ambil topik di dalam seni teater itu yaitu seni pertunjukan yang melibatkan acting. Yang dimana tujuan pembelajaran seni teater itu yaitu yang dimana teater adalah sebuah pertunjukan yang menceritakan sebuah cerita melalui acting atau melalui ekspresi anak-anak kami. Itu yang dimaksud dengan teater. Contoh lainnya juga seperti kita menonton film. Nah, di situ kan ada yang memerankan, mereka acting, ada ekspresinya tertentu. Nah, begitu. Oke, nenek, kita lanjutkan materi kita, yaitu kita juga harus tahu mengenai unsur-unsur penting dalam teater. Nah, unsur-unsur dalam teater itu salah satunya naskah atau skrip atau misalnya suatu cerita. Nah, di situ berisi percakapan atau suatu adegan yang sedang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu pemain, orang yang memerankan, atau misalnya anak-anak kami yang menceritakan. Nah, begitu, itu yang dinamakan dengan pemain. Yang ketiga yaitu panggung. Nah, tempat di mana seseorang itu memerankan suatu cerita. Yang keempat itu penonton. Nah, orang yang melihat. Misalnya kan anak-anak kami sedang bercerita di depan sini dengan ekspresi yang sesuai dengan sebuah cerita. Misalnya kan cerita itu menceritakan tentang hewan yang baik hati dan yang buruk hati. Nah, tentu saja kan misalnya hewan yang buruk hatinya itu sedang marah. Tentu saja anak-anak kami mengekspresikannya bagaimana ekspresi yang marah. Nah, begitu juga nanti penonton akan tertarik pada cerita anak-anak kami. Nah, begitu. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu sutradara. Nah, sutradara itu orang yang mengarahkan para pemain, atau misalnya ibu yang mengarahkan kalian untuk menceritakan sebuah cerita. Itu yang dinamakan dengan sutradara. Yang terakhir itu properti. Nah, yang dimana properti itu benda-benda yang digunakan dalam pertunjukan. Misalnya dalam sebuah cerita itu diceritakan banyak hutan. Nah, tentu saja di dalam hutan itu ada kayu. Nah, bisa juga kita bawa kayu. Oke? Paham? Oke, kita lanjutkan. Jenis teater. Nah, jenis teater dulu yang kita pilih yaitu drama. Yang dimana drama itu menceritakan cerita. Nah, misalnya ya, kita menceritakan cerita tentang dongeng anjing dan kancil, atau apa lagi ya yang lebih anak-anak kami tahu tentang cerita, pokoknya tentang binatang-binatang kecil. Nah, begitu. Jadi ibu
Ibu meminta anak-anak kami untuk menceritakan cerita tersebut dengan acting atau dengan ekspresi yang sesuai dengan cerita yang ada di dalam situ. Oke, saya harap anak-anak kami paham ya apa yang Ibu bilang. Oke, kita lanjutkan, yaitu bagaimana teater dibuat atau bagaimana suatu cerita itu dibuat, atau bagaimana cara melaksanakan cerita tersebut. Nah, salah satunya itu kita memilih cerita, kita memilih suatu cerita yang kita inginkan. Yang kedua itu membuat skrip atau menulis ulang agar kita paham dan agar kita mudah untuk melakukannya nanti. Yang ketiga itu berlatih berakting atau berlatih berekspresi, yang dimana jika misalnya kan cerita tersebut menceritakan tentang seseorang yang lagi bahagia, nah tentu saja ekspresi kita harus bahagia. Nah misalnya kalau dia sedang marah, berarti ekspresi kita harus marah dong. Gak mungkin di dalam cerita dia marah malah kita membawakannya dengan ketawa. Nah gitu ya anak-anak kami ya. Yang kelima yaitu berlatih bersama. Kita sama-sama berlatih biar nanti jika kita menceritakan suatu cerita hasilnya bagus. Terus anak-anak kami juga dapat mengerti suatu makna dari sebuah cerita itu. Yang terakhir itu menampilkan pertunjukan. Nah ini terakhirnya, anak-anak kami menceritakan cerita. Kan tadi udah berlatih, jadi harusnya kan bisa berakting atau bisa berekspresi ya tentang sebuah cerita. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita praktekkan. Nah terlebih dahulu kita bersuara dulu, kita pemanasan suara dan kita gerakkan seluruh tubuh kita dulu sebelum kita menceritakan suatu cerita dengan ekspresi. Yang pertama dulu kita latihan suara. Nah misalnya kan di dalam sebuah cerita itu kadang ada ayam yang sedang berkokok. Nah kita latihan suaranya bagaimana, itu dulu yang kita lakukan. Nah yang kedua itu gerakan tubuh. Nah kita bagaimana cara gerakan tubuhnya. Kalau misalnya kan ular itu sedang berjalan, nah bagaimana caranya. Atau misalnya kan ayam sedang berjalan, nah bagaimana gerakan tubuhnya, bagaimana gerakan kakinya. Begitu anak-anak kami. Oke, jadi bolehlah anak-anak kami mempraktekannya di depan sini ya. Oke, baik anak-anak. Jadi kesimpulannya dalam materi kita pada hari ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan anak-anak kami dalam seni teater dan sambil juga memperkuat nilai-nilai sosial pada anak-anak kami. Nah yang dimana melalui kegiatan yang menyenangkan ini anak-anak kami dapat belajar dengan tumbuh dan suasana yang positif ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita melakukan suatu game. Oke, Ibu kasih game di sini tentang tanya jawab. Anak-anak kami nanti menjawab apa yang Ibu pertanyakan kepada kalian tentang yang Ibu jelaskan mengenai seni teater. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, sebaiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita dari sekolah kita ini sampai nanti di rumah. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Sekian dan terima kasih.